Halo semuanya, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Cia Wilson dan kembali lagi di video saya di channel Cia Wilson. Dan di video kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan agama Buddha di beberapa negara. Nah, sebelum masuk ke materinya, kita harus tahu dulu nih latar belakang historisnya. Yang pertama ada di Sri Lanka, sebelum masuknya ajaran Buddha. Sebelum kedatangan Buddhisme, Sri Lanka dahulu dikenal sebagai Ceylon, telah dihuni oleh beberapa kelompok etnis, termasuk Waniyala Aeto atau suku Weda yang merupakan suku asli dari pulau ini. Suku-suku lainnya seperti Sinhala dan Tamil juga telah mendiami pulau ini sebelum kedatangan Buddha. Nah, yang kedua ada China, sebelum masuknya ajaran Buddha. Sebelum kedatangan Buddhisme, Tiongkok kuno telah melihat perkembangan dinasti-dinasti awal seperti Shang, Zhou, dan Qin. Filsafat Konfusianisme atau Taoisme telah menjadi landasan penting bagi budaya Tiongkok sebelum Buddhisme. Nah, yang ketiga negara kita nih, Indonesia. Indonesia memiliki sejarah yang kaya dengan peradaban seperti Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Majapahit di Jawa. Keberagaman etnis dan kepercayaan animisme merupakan ciri khas masyarakat Indonesia sebelum Buddhisme. Lalu, bagaimana nih perkembangan agama Buddha selama di Sri Lanka atau di Sri Lanka? Agama Buddha di Sri Lanka disebarkan oleh Mahinda dan para rekannya pada abad kedua sebelum Masehi. Perkembangan agama Buddha di Sri Lanka diawali dengan pemelukan agama Buddha oleh Raja Dewanampiya Tissa dan para bangsawan di Sri Lanka. Pusat kegiatan agama Buddha di Sri Lanka adalah di Wihara Mahawihara. Pada awalnya, aliran agama Buddha yang berkembang pesat ialah Sinhala. Setelah kanon Pali mulai ditulis di Sri Lanka, pada masa kekuasaan Raja Witagamani atau 29-17 sebelum Masehi, tradisi Theravada berkembang di Sri Lanka. Setelah kemerdekaan pada tahun 1948, agama Buddha mendapat dukungan resmi dari pemerintah Sri Lanka. Lalu, bagaimana perkembangan agama Buddha di China? Agama Buddha di Tiongkok berkembang pada abad kedua sebelum Masehi, setelah para pedagang dari Asia Tengah yang beragama Buddha memperkenalkannya kepada orang-orang Tiongkok di sana. Penyebaran agama Buddha melalui jalur sutra, melalui penerjemah teks penting tentang ajaran Buddha dari bahasa India ke bahasa Tionghoa. Penyebaran agama Buddha di Tiongkok juga ditandai dengan berkembangnya seni pahat patung-patung Buddha dan dibangunnya sekolah ajaran Buddha di Tiongkok. Agama Buddha turut mempengaruhi ciri khas seni, patung, arsitektur, dan filsafat Tionghoa. Nah, lalu bagaimana perkembangan agama Buddha di negara kita sendiri pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia? Pada masa kerajaan-kerajaan Indonesia, agama Buddha memiliki pengaruh yang signifikan, terutama pada masa kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Agama Buddha pertama kali berkembang di India sebelum menyebar ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Proses penyebaran agama Buddha di Indonesia terjadi sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Pada saat itu, agama Buddha tumbuh pesat dan mempengaruhi budaya dan seni, seperti arsitektur candi dan seni ukir. Nah, ada beberapa kerajaan Buddha di Indonesia nih. Yang pertama ada kerajaan Melayu, lalu yang kedua ada kerajaan Kalingga, ada kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, kerajaan Bali. Perkembangan agama Buddha di Indonesia juga didukung nih oleh beberapa yayasan dan wihara, serta sumbangan dari tokoh-tokoh agama Buddha seperti Bante Asin, Jinakarita, dan yang lainnya. Lalu, apa aja nih peninggalan agama Buddha yang ada di Indonesia sampai sekarang? Nah, yang pertama nih pasti sudah asing nih sama ini, yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah salah satu peninggalan Buddha terbesar di dunia yang ada di Indonesia tentunya. Candi ini dibangun pada abad ke-8 dan merupakan candi terbesar di Indonesia.
Borobudur merupakan pusat pemujaan Buddha Mahayana dan terdiri dari 9 tingkat, termasuk 3 tingkat pelataran dengan relief-relief yang menggambarkan kehidupan Buddha dan ajaran-ajarannya. Lalu yang kedua ada Candi Mendut. Terletak tidak jauh dari Candi Borobudur. Candi Mendut adalah candi Buddha lainnya yang memiliki hubungan erat dengan Candi Borobudur. Candi ini juga memiliki relief-relief Buddha yang indah dan patung-patung Buddha di dalamnya. Lalu ada Candi Sewu. Candi Sewu merupakan kompleks candi Buddha yang terletak di dekat Candi Prambanan. Meskipun beberapa candi dalam kompleks ini rusak, namun tetap menjadi saksi sejarah agama Buddha di Indonesia. Nah, lalu ada Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti yang ditemukan di Kampung Kedukan Bukit, Kota Palembang, Sumatera Selatan ini merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Prasasti ini ditemukan oleh orang Belanda bernama C.J. Batenburg pada 29 November 1920. Lalu ada juga Arca Sang Buddha Gautama. Arca peninggalan Kerajaan Mataram kuno ini ditemukan di Desa Sikendeng, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada 1921. Patung Buddha ini terbuat dari perunggu. Patung Buddha Gautama diperkirakan dibuat pada 200 Masehi. Lalu bagaimana kalau misalnya perkembangan agama Buddha di Indonesia nih? Kalau tadi kita sudah membahas tentang pada masa kerajaan-kerajaan, lalu bagaimana perkembangannya sampai saat ini? Perkembangan agama Buddha di Indonesia saat ini melibatkan beberapa aspek penting nih. Yang pertama ada sejarah awal munculnya Buddhisme. Agama Buddha pertama kali berkembang di India dan kemudian menyebar ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Itu adalah sejarahnya. Lalu yang kedua ada pertumbuhan Buddhisme. Agama Buddha menjadi pertumbuhan di Indonesia, terutama pada masa kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Lalu yang ketiga adalah tentang ajaran Buddha. Agama Buddha menyebarkan ajaran, organisasi, himpunan, dan komunitas di Indonesia. Lalu ada komunitas Buddha. Meskipun Indonesia memiliki mayoritas penduduk yang menganut agama Islam, komunitas Buddha tetap aktif dan berkembang. Beberapa daerah di Indonesia, terutama di Jawa, di Bali, Sumatera, dan Kalimantan, memiliki komunitas Buddha yang signifikan. Komunitas ini terlibat dalam kegiatan keagamaan, seperti perayaan Waisak, puja bakti, dan kelas meditasi. Lalu ada juga aspek pembangunan Yayasan Satya Dharma Surya Indonesia, yang dimana pada tahun 1988, Yayasan Satya Dharma Surya Indonesia didirikan untuk membantu perkembangan agama Buddha secara nasional di Indonesia. Perkembangan agama Buddha di Indonesia saat ini mencerminkan keragaman dan toleransi dalam konteks masyarakat yang pluralistik. Meskipun jumlah umat Buddha relatif kecil dibandingkan dengan agama-agama lainnya yang ada di Indonesia, tetapi umat Buddha tetap aktif dalam melestarikan dan mengembangkan warisan keagamaan dan budayanya. Selanjutnya ada dampak perkembangan agama Buddha bagi dunia. Perkembangan agama Buddha memiliki dampak yang signifikan bagi dunia saat ini, baik dalam konteks keagamaan, budaya, maupun kontribusi terhadap pemahaman dan kesejahteraan manusia. Nah, berikut adalah beberapa dampak dari perkembangan agama Buddha. Yang pertama adalah pemahaman tentang kesejahteraan batin. Praktik-praktik meditasi dan ajaran-ajaran agama Buddha seperti mindfulness telah mendapatkan pengakuan global sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan batin. Banyak orang di seluruh dunia, termasuk di luar komunitas Buddha, menerapkan praktik-praktik ini untuk mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan mencapai kedamaian dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu yang kedua ada perdamaian dan toleransi. Ajaran Buddha menekankan nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan non-kekerasan. Prinsip-prinsip ini telah memberikan inspirasi bagi gerakan perdamaian dan hak asasi manusia di seluruh dunia. Dalam beberapa kasus, komunitas Buddha terlibat dalam inisiatif-inisiatif kemanusiaan dan perdamaian. Lalu ada pengaruh pada seni dan kebudayaan. Warisan seni dan arsitektur Buddha seperti Candi Borobudur dan seni rupa Buddha memiliki dampak besar pada seni dan kebudayaan di berbagai negara.
Karya seni ini sering menjadi objek studi dan inspirasi bagi seniman kontemporer. Lalu yang terakhir ada kontribusi terhadap pemikiran filosofis. Ajaran Buddha telah memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran filosofis dan spiritual di dunia. Konsep-konsep seperti 4 kebenaran mulia, jalan mulia berunsur 8, dan anatta tanpa diri telah mempengaruhi pemikiran banyak orang di luar komunitas Buddha dan menjadi bahan kajian dalam bidang filsafat dan psikologi. Baik, jadi itulah dia kita sudah membahas tentang perkembangan agama Buddha di beberapa negara, tidak hanya di Indonesia, tapi ada juga di Sri Lanka, di China. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan memperhatikan sampai selesai. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya, Cia Wilson, pamit undur diri. Namo Buddhaya, terima kasih semuanya.